Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Fitriani. Saya berasal dari 11 AKL 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus-siklus akuntansi dari dokumen sampai neraca saldo setelah penutupan. Simak video berikut ini ya teman-teman. Informasi dan kebijakan perusahaan. Identitas perusahaan dan usaha pokok. Nama perusahaan PD Diamond Source. Alamat Jalan Sudirman 91 Bukit Tinggi. Nomor telepon 0214647675. Nomor fax 0217627265. Alamat email diamondsource15@gmail.com. Perusahaan yang saya pakai ini bergerak dalam bidang usaha jual beli sepatu. Perusahaan membeli barang secara tunai dan kredit dari beberapa importir di Bukit Tinggi dan menjualnya secara tunai dan kredit. Perusahaan ini terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Bukit Tinggi, berlian dengan nomor NPWP dan NPPKP 06.987.061.000 dan kode seri faktur pajak CLKJ strip 061.xxxs serta klarifikasi lapangan usaha atau KLU nomor 62534. Selanjutnya, kebijakan akuntansi pada PD Diamond Source. PD Diamond Source mengambil kebijakan sebagai berikut. Pertama, umum. A. Periode akuntansi dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember 2023. B. Tutup buku dilakukan setiap akhir tahun. C. Sistem berpasangan dengan dasar akrual basis. D. Pada setiap akhir bulan disusun neraca saldo. E. Jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi. F. Transaksi menggunakan mata uang rupiah atau single currency. G. Pencatatan menggunakan sistem perpetual. H. Metode penilaian persediaan yang digunakan adalah FIFO atau MPKP. Masuk pertama, keluar pertama. Yang kedua, pembelian. A. Setiap pembelian akan diperhitungkan PPN masukan atau fed-in 11% dari nilai pembelian. B. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai utang dan PPN masukan. C. Termin pembayaran net 30. Pembayaran dalam periode diskon akan mengurangi nilai utang. D. Asumsi. Faktur pembelian yang diterima sesuai dengan faktur pajak. 3. Pengeluaran kas. A. Pengeluaran kas di atas 1 juta dilakukan dengan cek. Setiap pengeluaran cek harus didukung dengan bukti pengeluaran kas. C. Setiap pengeluaran kas 1 juta atau kurang dilakukan dengan dana kas kecil. D. Sistem pencatatan kas kecil menggunakan dana tidak tetap atau sistem fluktuasi. E. Pengisian kas kecil dilakukan pada pertengahan bulan dan akhir bulan, 15 dan 31 Desember, yang dimana diisi sesuai dengan yang terpakai kas kecil. 4. Penjualan. A. Penjualan akan diperhitungkan PPN keluaran atau fed-out 11% dari nilai penjualan. B. Setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan PPN keluaran. C. Termin pembayaran 2/10 net 30. D. Barang yang diantar ke alamat, ongkos kirim ditanggung pelanggan. E. Asumsi. Faktur penjualan yang dibuat sesuai dengan faktur pajak. 5. Penerimaan kas. A. Setiap penerimaan kas dilakukan secara tunai. B. Dana perusahaan disimpan dalam rekening nomor 0001-05-15007. Bank BNI 46 Jalan Mendiri nomor 15 Bukit Tinggi. Ini daftar akun dari kode 1 sampai kode 9.
Dan ini ada daftar customer, Toko Sempurna, Toko Azam, Toko Dimas, Toko Bening, dan nomor NPWP-nya. Ini juga ada daftar supplier, ada PT Intan, PT Yendra, PT Nabil, PT Nizam, dan ini nomor NPWP-nya. Penjelasan atas akun-akun tertentu. Yang pertama ada cash in bank, merupakan saldo rekening perusahaan di Bank BNI 46 per 30 November 2023. Berikut ini merupakan saldo piutang dagang per 30 November 2023. Ini rinciannya. Dan yang ketiga, merchandise inventory merupakan saldo persediaan barang dagangan per 30 November 2023 dan ini rinciannya. Di sini saya memiliki produk dua, yaitu sepatu Nike dan sepatu Ardiles. Yang keempat, prepaid rent merupakan saldo sewa bangunan dengan rincian sebagai berikut. Sewa November 2023 sampai Agustus 2024 adalah 12 juta. Berikutnya ada saldo utang dagang per 30 November 2023. Ini rinciannya. Di sini ada beginning trial balance atau neraca saldo awal. Neraca saldo awal ini adalah daftar yang menunjukkan saldo awal dari setiap akun dalam satu perusahaan. Saya menerapkan tutup buku akhir tahun karena lebih kompleks untuk menutup tahun fisika, termasuk penyusunan laporan keuangan tahunan dan pelaporan pajak. Di sini ada beberapa kode. Dari kode 1 sampai kode 9. Yang amonnya harus balance sesuai debit dengan kredit. Dokumen pertama, itu voucher kas kecil, adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat pengeluaran dari dana kas kecil, yang merupakan sejumlah uang yang disediakan untuk membayar pengeluaran kecil dan tak terduga dalam suatu perusahaan. Voucher kas kecil ini dapat dicatat apabila ada pengeluaran yang kurang dari 1 juta, atau sesuai dengan kebijakan perusahaan yang kalian bikin. Biasanya ini menyangkut tentang pembelian yang bisa dibayar melalui dana kas kecil, seperti pembelian perlengkapan kantor, tagihan bulan lalu, dan beban-beban yang di bawah 1 juta nilainya. Ini ada tanda tangan, yaitu tanda tangan dibukukan oleh. Kita wajib tanda tangan apabila sudah diposting ke buku besar. Biasanya voucher kas kecil ini kita masukkan kepada jurnal kas kecil, yaitu Petty Cash Journal. Selanjutnya ada faktur penjualan. Faktur penjualan ini adalah bukti transaksi berupa tagihan yang bersifat kredit yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli. Di sini terdapat tanggal kirim atau tanggal kapan kita mengirim faktur tersebut. Sini ada freight atau beban angkut. Ini menggunakan FOB shipping point. FOB shipping point itu adalah istilah dalam perdagangan yang berarti penjualan barang tersebut diselesaikan saat penjualan menyerahkan barang ke titik pengiriman. FOB shipping point itu biasanya beban angkut ditanggung oleh pembeli. Di sini terdapat juga kolom quantity. Quantity ini berupa jumlah barang yang akan dijual. Lalu item number sesuai dengan item number list persediaan awal kita tadi. Yang ini. Lalu di sini ada description. Description itu nama-nama barang yang akan dijual sesuai dengan item number. Price itu harga per unit. Amount itu jumlah atau hasil dari perkalian quantity dikali dengan price. Dapat 1.350.000. Di sini aku memakai freight collected karena ongkos kirim ditanggung si pembeli atau si pelanggan yang merupakan pendapatan bagi kita.
Cara kita mencari PPN-nya, setelah kita mengalihkan quantity dan price, lalu amount-nya, sepatu Nike dan sepatu Ardiles kita tambahkan, dapat subtotal. Subtotal ini lalu dikalikan dengan PPN 11%, dapat 260.700. Faktur penjualan masuk ke jurnal khusus sales journal atau jurnal penjualan. Nota kredit adalah bukti dokumen yang dikirimkan oleh pemilik usaha sebagai pernyataan kembali barang dari pembeli. Jika dikirimkan nota kredit, maka barang dagang kita bertambah kembali sebesar berapa yang cacat atau berapa yang diretur. Bedanya sama faktur, kalau nota kredit kita tidak masukkan beban angkutnya ke dalam perhitungan. Cara mencarinya sama, tetapi nanti kita tambahkan dengan persediaan awal lagi. Soalnya ini meretur, mengembalikan barang kepada toko kita. Ini ditandatangani apabila dimasukkan juga atau diposting ke buku besar. Nota kredit ini masuk ke dalam general journal atau jurnal umum. Berikutnya ada faktur pembelian. Faktur pembelian adalah dokumen yang memberikan bukti bahwa pembelian dilakukan secara kredit. Merek kopi, yaitu salinan asli biasanya diberikan kepada pembeli sebagai bukti transaksi, sedangkan salinan lainnya disimpan oleh penjual untuk arsip dan pelaporan keuangan. Ini sama, ada tanggal kirimnya, berapa tanggal kirim yang kita lakukan. Ini juga freight-nya ditanggung oleh si pembeli. Di sini juga ada quantity. Cara mencarinya sama dengan faktur penjualan. Biasanya, faktur pembelian ini masuk ke dalam jurnal khusus pembelian atau purchase journal. Nota kredit adalah dokumen yang diterbitkan penjual kepada pembeli untuk mengurangi jumlah yang harus dibayarkan oleh pembeli berdasarkan faktur sebelumnya. Di sini sama cara mencarinya. Jika barang tersebut 5 unit, itu harga masing-masingnya 75.000, nanti kita kalikan aja 75.000 dikali 5 dapat 375. PPN-nya sama, 375.000 dikali sama 11%. Jika kita menerima atau mendapatkan nota debit, di nota debit ini barang dagang kita atau persediaan barang kita berkurang sebesar berapa yang cacat atau berapa yang diretur. Nota debit ini masuk ke jurnal umum atau general journal. Selanjutnya nota kontan. Nota kontan adalah bukti transaksi resmi yang dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli sebagai tanda bahwa pembayaran sudah dilakukan secara tunai atau kontan. Nota kontan ini biasanya berfungsi sebagai bukti pembayaran yang sah. Dapat digunakan untuk mencatat penjualan harian. Di sini ada syarat pembayaran, cash harga khusus. Cash harga khusus berarti harga yang ditawarkan secara khusus untuk pembelian tunai. Ini sama ya, tabelnya sama, faktur penjualan. Ini ada freight collected, merupakan pendapatan bagi kita, beban angkut karena toko angkasa membeli barang dagangan dari kita. Nota kontan ini masuk ke dalam jurnal kas masuk atau kas receipt journal. Selanjutnya bukti pengeluaran kas atau BKK. Bukti pengeluaran kas adalah dokumen yang membuktikan bahwa suatu perusahaan telah mengeluarkan uang dari kasnya. Bukti ini penting untuk perusahaan agar mencatat transaksi pengeluaran kas dan sebagai dasar perhitungan keuangan. Di sini terdapat cek, biasanya digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas menggunakan cek. Kolom ini berfungsi untuk merekam informasi terkait cek yang digunakan untuk pembayaran seperti nomor cek, tanggal cek, dan penerima cek. Biasanya bukti kas keluar ini
digunakan apabila ada pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya lebih dari 1 juta, seperti pengisian dana kas kecil, pembayaran utang, dan lain-lain. Biasanya ini termasuk ke dalam jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Selanjutnya ada bukti penerimaan kas. Bukti penerimaan kas adalah dokumen atau tanda bukti yang menunjukkan bahwa suatu entitas telah menerima uang tunai atau pembayaran dalam bentuk kas. Bukti penerimaan kas ini penting untuk mencatat transaksi penerimaan kas, kayak penjualan tunai, pelunasan piutang, atau sumber pendapatan lainnya. Nah, di sini sama dengan bukti pengeluaran kas. Kenapa ada cek di sini? Nomor cek di sini. Karena cek berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah dan dapat digunakan sebagai pengganti uang tunai. Berarti orang ini membayarnya dengan nomor cek. Nanti dicek saja di sini. Apakah dia membayar dengan uang tunai atau dengan cek. Biasanya, bukti penerimaan kas ini masuk ke kas resip jurnal atau jurnal penerimaan kas. Selanjutnya ada bukti memorial atau memo. Bukti ini adalah bukti transaksi internal yang dibuat untuk mencatat peristiwa atau keadaan internal perusahaan. Misalnya pengambilan alat tulis kantor atau perhitungan gaji yang belum dibayar atau pengambilan uang untuk kepentingan pribadi. Seperti contoh bukti memorial ini. Ini termasuk ke contoh pengambilan uang untuk kepentingan pribadi. Ini masuknya ke bukti memorial. Bukti memorial ini biasanya masuk ke dalam cash payment journal atau bukti pengeluaran kas.